Sebenarnya dalam survei tersebut Anies lah yang memimpin, bukan Prabowo misalkan seperti itu. Tetapi semua kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang pasti berdasarkan banyak survei, Prabowo di nomor 1, kemudian Ganjar nomor 2, dan ketiga Pak Anies Baswedan. Namun demikian teman-teman, kalau kita lihat berdasarkan koalisi Pak Prabowo Subianto ada PAN dan Golkar. Kalau saya melihat PAN ini menjadi rapuh teman-teman dengan Pak Amin Rais mendirikan partai baru yaitu Partai Umat. Karena sebagian mereka mendukung PAN itu karena ketokohan seseorang. Ternyata memberikan dampak secara politik dan juga dampak secara sosial. Ini yang coba kami potret. Jadi ada 3 pusaran politik yang hari ini berkembang, baik itu dari sisi koalisi perubahan yang digawangi oleh PKS, kemudian digawangi oleh Demokrat dan Nasdem. Ternyata setelah kami potret memberikan peningkatan elektabilitas kepada partainya. Kenapa mereka lebih dahulu? Anies bicara peluang ajak para mantan presiden RI ngumpul lewat ngopi bareng. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tidak menutup kemungkinan akan mengundang presiden-presiden sebelumnya jika nanti terpilih menjadi presiden RI melalui pemilihan presiden 2024. Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan saat ditanyai soal citra presiden-presiden Indonesia yang cenderung terlihat tak akur satu sama lain. Menurut Anies, pertemuan dengan para mantan presiden Indonesia bisa saja dilakukan, namun dengan catatan presiden-presiden terdahulu itu mau datang ketika diundang. Sangat memungkinkan, yang penting diundang datang. Kami berharap presiden yang sudah diselesaikan berkenan hadir di undangan presiden selanjutnya, kata Anies dalam acara Desak Anies di Pos Blok Sawah Besar Jakarta Pusat. Selain itu, Anies juga berbicara hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengingat Anies lantang menyuarakan perubahan apa yang mau diubah dari hasil kerja pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, kesempurnaan hanya milik Tuhan, sehingga ujar dia selalu ada ruang untuk perbaikan, termasuk soal kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya rasa kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kita tidak berhak mengklaim sempurna. Akan selalu ada ruang perubahan dan perbaikan, kata Anies. Anies menjelaskan perubahan yang dia maksud adalah perbaikan pada sejumlah sektor dasar yang menjadi keperluan masyarakat banyak. Pasalnya, Anies menilai di 4 sektor itu masih dijumpai sejumlah masalah hingga saat ini. Oleh sebab itu, jika jadi presiden 2024 terpilih, Anies memastikan bakal melakukan perubahan di 4 sektor terkait. Bila itu ingin lebih murah, maka izinkan kami melakukan perubahan ke 4 aspek itu, ucap dia.